Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hagasti dengan NIM 20085 dari kelas 1B Akademi Keperawatan Kris Husada. Hari ini saya akan melakukan cara pemeriksaan 12 syaraf kranialis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pemeriksaan nervus yang pertama adalah nervus olfaktorius. Nervus olfaktorius adalah untuk penciuman. Kita akan mengetes berapa ketajaman indera penciuman dari pasien. Pertama, awali dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Dek, di sini saya akan melakukan pengecekan indera penciuman. Sebelumnya, tolong dilepas dulu ya maskernya. Baik. Apakah ada dalam kondisi pilek sekarang? Tidak. Saya cek dulu ya. Ya, baik. Coba tolong ditutup sebelah kiri hidungnya, lalu hembuskan. Coba sekarang ditutup matanya dan juga tutup sebelah kiri hidungnya. Nanti saya akan berikan bau-bauan dan tolong identifikasi bau apa yang saya berikan. Baik. Bau kopi. Bau jahe. Bau teh. Ya, baik, boleh dibuka kembali matanya. Pemeriksaan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan syaraf penciuman. Pemeriksaan nervus yang kedua adalah pemeriksaan nervus optikus. Pemeriksaan nervus optikus dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan visual yaitu kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Nanti kita akan meminta pasien untuk menutup sebelah matanya. Dek, minta tolong untuk ditutup ya sebelah matanya. Nanti tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. 3, 4, 5. Sekarang sebelah kanannya ditutup. Sebutkan. 3, 1, 2. Ya, baik. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan cara meminta pasien untuk menutup salah satu matanya. Dek, tolong ditutup mata sebelah kanannya terlebih dahulu ya. Tatap hidung saya. Nanti tolong bilang sampai benda menghilang atau di batas maksimal ada yang melihat. Masih. Sekarang gantian tutup mata sebelah kirinya. Masih. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, yaitu pemeriksaan nervus yang merupakan pemeriksaan gerakan bola mata dan juga pemeriksaan refleks pupil. Adek, nanti minta tolong untuk mengikuti arah benda yang saya gerakan, baik ke atas, bawah, kanan, dan kiri ya. Baik. Ya, baik. Kita akan melakukan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Ya, pupilnya mengecil saat terkena cahaya. Pemeriksaan kedua dilakukan secara indirect, dengan cara kita menutup satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah mengalami meiosis juga atau tidak ketika kita memberikan refleks cahaya. Kita fokus ke mata sebelah kanannya. Ikut mengecil pupilnya. Sekarang kita fokus ke mata yang sebelah kirinya. Pupil juga ikut mengecil. Kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong ikuti arah pergerakan benda ya, Dek. Baik. Ya, baik. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah pemeriksaan nervus trigeminus, yaitu otot-otot di pengenyahan. Kita akan memeriksa fungsi sensorik dan motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi. Tolong saling merapatkan gigi dengan kencang. Kemudian kita meraba musculus asseter
Ya, teraba adanya kontraksi. Kemudian kita meraba musculus temporalis, teraba adanya kontraksi juga. Pemeriksaan sensorik, kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsangan yang diterima di wajahnya berupa rangsangan benda halus ataupun rangsangan dari benda tajam. Dek, saya minta tolong untuk ditutup matanya terlebih dahulu, lalu nanti diidentifikasi apakah rangsangan benda halus ataupun benda tajam yang diterima. Apakah mengerti? Mengerti. Ya, baik, saya mulai. Benda halus. Benda halus. Benda halus. Benda tajam. Benda tajam. Benda tajam. Benda halus. Benda tajam. Ya, baik. Ya, dibuka mulutnya. Saya akan menekan dan mengetuk. Normalnya, untuk pemeriksaan refleks menutup mulut, pada saat kita melakukan pengetukan, mulut akan segera mengatup. Pemeriksaan nervus selanjutnya adalah pemeriksaan nervus facialis. Pemeriksaan nervus facialis dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan sensorik dan pemeriksaan motorik. Untuk pemeriksaan motorik dimulai dengan meminta pasien untuk memejamkan kedua matanya. Dek, tolong dipejamkan kedua matanya ya. Saya akan mencoba membuka kedua matanya. Ini menandakan bahwa otot pada kelopak matanya cukup kuat. Ya, boleh dibuka lagi kedua matanya, Dek. Kemudian angkat alis ke atas sambil mengerutkan dahinya, Dek. Ya, kita lihat di sini apakah simetris atau tidak. Ya, baik, cukup. Kemudian perhatikan lipatan nasolabial apakah simetris atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk mengerucutkan mulutnya dan mencoba untuk bersiul. Ya, baik. Kemudian mengembangkan pipinya. Saya coba tekan ya. Baik. Kemudian melakukan pemeriksaan sensorik. Kita meminta pasien untuk mengidentifikasi rasa yang saya berikan di lidah. Dek, ini ada 4 rasa. Ada rasa pahit, manis, asin, dan asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa sudah menempel di lidah Adek, bisa menunjuk itu rasa yang mana sesuai dengan tulisan. Tolong Adek julurkan lidahnya selama pemeriksaan. Saya mohon tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai ya. Tolong dipegang ya Adek. Baik, kita mulai. Ya, baik. Terima kasih. Tolong dimasukkan kembali lidahnya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan pertama kita adalah refleks menelan. Kita meminta pasien untuk minum sambil kita perhatikan adanya pergerakan naik dan turun yang menandakan fungsi nervus bekerja dengan baik. Pemeriksaan kedua adalah melihat posisi ovula dan pita suara dari pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Silakan Dek, dibuka mulut ya dan mengeluarkan bunyi A. Ya. Kita lihat ovulanya berada di tengah. Pemeriksaan ketiga, kita akan membuat refleks muntah pada pasien. Coba dibuka mulutnya Dek, sambil kita menyentuh bagian belakang. Ya, baik. Pemeriksaan nervus terakhir ini adalah pemeriksaan nervus hipoglossus. Pemeriksaan nervus ini menginervasi bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagian fungsi lidah tersebut. Kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba dibuka mulutnya, Dek. Kita lihat posisi lidah berada di tengah, itu menandakan bahwa kondisi normal. Sekarang meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Silakan dijulurkan lidahnya, Dek. Ya.
Posisi lidah berada di tengah yang mengartikan bahwa lidah dalam kondisi yang normal.